pagi, hari Minggu. Ini adalah hari Minggu pertama di bulan Oktober. Tampaknya sebuah bulan yang sangat seru. Betul. Kenapa seru? Karena salah satunya ada PON ke-20 yang sudah resmi dibuka dong tadi malam. Benar sekali, kita sebagai rakyat Indonesia bahagia sekali melihat openingnya, bisa melihat Pak Jokowi gape banget main bolanya. Jati sempat melihat ya. Iya, luar biasa sekali ya. Nanti kami punya informasi lengkapnya karena ada rekan kami yang akan melaporkan langsung dari PON 20 Papua sana. Jadi langsung saja kita jelang liputan 6 pagi. Ini dia informasi kami di antaranya. Sungai Melawi meluap, 17 desa di Kecamatan Ambalau, Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir. Upacara pembukaan PON ke-20 Papua berlangsung meriah dan diwarnai aksi Presiden Jokowi bermain sepak bola. Sambut Hari Batik Nasional, komunitas sepeda di Yogyakarta goes bareng dengan memakai baju batik. Nekat membuka melampaui batas jam operasional sebuah tempat hiburan malam di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat dibubarkan paksa oleh petugas gabungan dari Satpol PP bersama TNI dan polisi. Atas pelanggaran ini, tempat hiburan malam itu pun langsung dikenai sanksi penutupan sementara dan denda. Puluhan petugas Satpol PP bersama TNI dan polisi Minggu dini hari tadi mendatangi salah satu tempat hiburan malam yang ada di kawasan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Namun tidak mudah bagi petugas untuk menemukan pintu masuk yang ternyata sudah ditutup oleh petugas keamanan tempat hiburan malam itu. Hingga akhirnya petugas berhasil menemukannya. Benar saja, setelah masuk, petugas mendapati puluhan pengunjung bersama sejumlah pemandu karaoke yang sempat berupaya kabur. Namun upaya itu berhasil dicegah dan seluruh pengunjung langsung didata. Silakan mengeluarkan ID-nya masing-masing, KTP-nya silakan di. Dalam razia dini hari tadi, petugas juga mendapati beberapa botol minuman keras di samping pelanggaran terhadap batas jam operasional serta protokol kesehatan yang meliputi menciptakan kerumunan dan tidak memakai masker. Jam 00 itu tidak boleh lagi ada kegiatan usaha yang berlaku. Nah, sementara kita tadi sama-sama lihat ternyata masih buka dan di dalamnya penuh dengan orang-orang yang tanpa sama sekali menggunakan masker, ya, berkerumun sudah sangat jelas, dan pelaku usaha juga sudah mengaku bahwasanya mereka bersalah. Dan satu lagi, prokes-prokes memang tidak dijaga, termasuk aplikasi Lindungi dan Melindungi mereka juga tidak punya. Usai didata dan dibubarkan, petugas langsung menyatakan sanksi pada tempat hiburan malam tersebut berupa penutupan sementara selama 7 hari dan denda 50 juta rupiah. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Saudara, razia protokol kesehatan di ibu kota kembali menjaring pelanggar baik warga yang berkerumun maupun warung yang buka hingga lewat tengah malam. Pelonggaran ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ini kerap disalahartikan, yakni bebas melakukan kegiatan, padahal pandemi COVID-19 belum berakhir. Memastikan protokol kesehatan dipatuhi di ibu kota, razia menjadi kegiatan rutin petugas gabungan dari TNI, polisi, dan Satpol PP. Meski pelonggaran diberikan Pemprov DKI untuk kegiatan usaha dan mobilitas warga, sayangnya batas jam operasional dan larangan berkerumun masih saja dilanggar. Pelanggaran pertama ditemui petugas saat melintas di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah pemuda yang didapati tengah berkerumun langsung dibubarkan. Selanjutnya, dalam razia di Jalan Dempo, petugas kembali mendapati kerumunan di warung makan. Meski tidak ada penindakan, peringatan tegas disampaikan petugas. Kalau kita situasi itu tinggi, ini peringatan pertama dan terakhir ya. Ya Pak. Jam 12 sudah tidak ada lagi yang makan lebih dari 2 orang. Walau mendapat peringatan, penjaga warung mengaku tidak tahu bagaimana menyikapinya. Padahal,
Pembatasan jumlah pengunjung dan jam operasional dimaksudkan untuk mencegah membludaknya kembali angka penularan COVID di ibu kota. Kan nggak boleh ada kerumunan, Mas. Nggak boleh ada ini. Iya. Terus gimana nanti kalau misalnya kena sanksi gimana? Tahu tuh waktu itu juga pernah sih. Cuman ya gimana? Kita juga susah, orang kita disuruh hanya bos doang. Kita sampai saat ini udah berusaha sedini mungkin untuk menekan sedini mungkin agar COVID-19 tidak meluas lagi di wilayah Kecamatan Menteng. Melihat masih ditemukannya pelanggaran setiap kali patroli digelar, petugas menegaskan pihaknya tetap akan bekerja agar masyarakat tidak abai mengingat wabah COVID-19 belum berakhir. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Kebakaran pada Sabtu malam menghanguskan rumah kontrakan 10 pintu di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Warga kompleks Semanda di kawasan Pramuka Banjarmasin Timur pada Sabtu malam digegerkan dengan kebakaran yang melanda permukiman mereka. Proses pemadaman yang menghanguskan satu rumah kontrakan yang terdiri dari 10 pintu itu sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran. Akses menuju lokasi kebakaran yang sempit membuat petugas damkar kesulitan untuk menjangkau titik api. Butuh waktu 1 jam bagi petugas untuk memadamkan si jago merah. Diduga api muncul akibat hubungan pendek arus listrik di salah satu kamar kontrakan yang sedang ditinggalkan penghuninya pulang kampung. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kebakaran ini. Sementara itu, saudara, memasuki musim panas, belasan hektar lahan terbakar di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Angin kencang dan lahan mudah terbakar membuat petugas kesulitan untuk memadamkan api. Belasan hektar lahan di 2 titik yang berada di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara terbakar Sabtu siang. Dengan menggunakan alat seadanya dan 2 kendaraan pemadam, petugas gabungan kepolisian dan Manggala Agni harus bekerja keras memadamkan api. Lahan yang mudah terbakar karena vegetasi semak serta ilalang membuat api dengan cepat merambat ke lahan lain. Cuaca panas dan angin kencang menjadi kendala untuk memadamkan api. Situasi kering dan bahan bakar kering, kemudian ditambah dengan pergerakan angin yang tidak menentu. Tadi siang personil agak kesulitan, sehingga memang di beberapa titik pemadaman agak kesulitan. Meski kesulitan, petugas akhirnya bisa memadamkan kebakaran lahan. Belum diketahui penyebab kebakaran. Warga diimbau selalu waspada kebakaran lahan mengingat Sulawesi Tenggara memasuki musim panas. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Keinformasi soal banjir, saudara, yang merendam 17 desa di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Banjir ini diakibatkan luapan Sungai Melawi yang tidak mampu menampung debit air hujan. Melaporkan situasi Desa Kemangai adalah salah satu lokasi yang terendam banjir di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Banjir diakibatkan meluapnya Sungai Melawi yang tidak mampu menampung debit air hujan. Total ada 17 desa yang terendam banjir. Kondisi ini mengakibatkan ratusan rumah warga dan ribuan jiwa terdampak banjir. Desa Nangamai, debit air masih naik karena mendapat kiriman dari Desa Hulu. Dari Gilang sama Sungai Ambalau sama di Sungai Melawi masih mengirim air ke kota Kecamatan Ambalau ini. Jadi air masih tambah naik. Sampai saat ini masih naik. Untuk beraktivitas, warga terpaksa menggunakan perahu. Meski air lama surut, warga tetap enggan mengungsi. Mereka lebih memilih bertahan di rumah sambil menjaga harta bendanya. Warga khawatir ketinggian air terus bertambah mengingat intensitas hujan masih cukup tinggi di Kabupaten Sintang. Dede Iskandar melaporkan dari Sintang, Kalimantan Barat. Saudara, upaya pencarian bocah tenggelam di Sungai Masabang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur yang dilakukan tim SAR dihentikan. Meskipun dihentikan, orang tua korban masih berharap korban bisa ditemukan. Doa bersama ini berlangsung di rumah orang tua Ahmad Mawardi, bocah laki-laki berusia 2 tahun yang tercebur di Sungai Masabang, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Dalam doa tersebut, orang tua korban berharap anaknya bisa ditemukan. Pihak keluarga sudah pasrah dan ikhlas apapun kondisi korban asalkan bisa ditemukan. Dan tetap
harapannya Bapak mudah-mudahan cepat ketemu ya. Sejauh ini Bapak masih belum menemukan tanda-tanda apa gitu Pak tentang adek? Belum. Sementara itu, tim SAR gabungan masih terus berupaya mencari keberadaan korban dengan menyisir permukaan sungai. Saat pencarian, beberapa kali tim gabungan bertemu dengan buaya muara berukuran cukup besar. Buaya ini kerap terlihat di tepi sungai maupun permukaan sungai. Hingga hari ke-7 pencarian, keberadaan korban masih belum ditemukan. Kita sudah melakukan pencarian, penyisiran sampai ke muara. Kita sudah memaksimalkan seluruh elemen yang ikut terlibat, baik itu dari instansi pemerintah maupun dari masyarakat. Kita bersama-sama melakukan pencarian, kita maksimalkan di hari ke-7 ini. Tetapi hasilnya masih tetap nihil. Operasi pencarian korban akhirnya dihentikan pada Jumat sore setelah upaya selama 1 pekan tidak membuahkan hasil. Meski begitu, tim kini akan kembali diturunkan jika ada tanda-tanda keberadaan korban. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kota Yogyakarta kembali ramai setelah dibuka untuk wisatawan. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi di Liputan 6 Pagi. Main bola yuk? Enggak ah, kenapa enggak? Nanti rambutku jadi kusam dan kotor. Rambut kita kan sudah terlindungi. Shampoo Lifebuoy kuat berkilau dengan habaki sauda alami dan milk Nutri-Strong, perlindungan dari panas matahari, debu, dan polusi. Shampoo Lifebuoy. Hah? Jeans belel. Loh, videomu nggak nyala? Muka aku lagi belel. Kan ada ini, Glow and Lovely Facial Foam dengan multivitamin membersihkan kotoran dan kuman, muka Vita Glow seketika. Halo semuanya. Aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Rambut kebal, ini senjata rahasia lawan rambut rontok. Kombo kebal dari Pantene bekerja seperti multivitamin yang bantu cegah rambut rontok. Rambut kebal, ya rambut tebal. Lihat bedanya dalam 14 hari. Kadang, perbedaan itu yang bikin nikmat. Baru Cornetto Boba Cheese. Boba kenyal dalam es krim milk tea, saus brown sugar, dan topping es krim keju dalam wafer cornernya. Baru Cornetto Boba Cheese. Mas Satria dijemput si cantik. Baru Axe Parfum Saku. Wangi terus, siap geber. Sebagai Satria, biasanya setirin ya. Axe Parfum Saku, 10 ribuan, 250 kali semprot. Kita semua ingin anak makan yang bergizi. Tapi gimana supaya mereka suka ya? Jangan khawatir, Royco baru dengan formula kaldu terbaik siap membantu. Dengan aroma ayam direbus lama yang lebih mantap dan kaya paduan rempah. Jadikan makanan lebih lezat dan bergizi. Lebih banyak sayurannya untuk sup ayam bergizi favorit keluarga. Ayo makan yang lebih bergizi dengan mengubah isi piringmu. Royco baru, kebaikan dalam kelezatan. Khawatir rambut rontok tiap disisir setelah keramas? Atasi rambut rontok dengan Dove. Baru, Dove perawatan rambut rontok. Dengan Nutri-Serum yang mengunci rambut di akarnya dan rontok berkurang hingga 99%. Dove baru. What is our future going to look like? Are we part of it? For any possibilities in the future, Mandiri is here for you. By transforming into digital banking to offer you more comprehensive services, we present you Livin by Mandiri. Super apps with complete banking services all in your hand that make your transactions faster and easier. We didn't stop here. Mandiri presents you Copra by Mandiri, a super platform that can fill your business needs with one access. Copra and Livin is our innovation for the nation to bring you to the future of digital banking. Now it's your time to transform with Mandiri.
Cuma 5.000 bisa dapat sabun cair tangan dan badan? Bisa dong! Baru Lifebuoy 2-in-1 Hand dan Body Wash Goceng. Gunakan di tangan dan badan. Lawan 99,9% kuman penyebab masalah kesehatan. Lifebuoy 2-in-1. Setiap beri kebaikan. Tiap tetesan, tiap gigitan, tiap kucuran, tiap gosokan, tiap basuhan, tiap kilauan, setiap hari. Tiap Pepsodent dukung edukasi dan perawatan gigi. Tiap Sunlight dukung wanita jadi pengusaha makanan. Setiap beri kebaikan. Unilever. Ayo naik panggung. Wow, glowing banget. Aku tahu rahasianya. Pulse Triple Glow Serum baru. 60 kali lebih ampuh dari vitamin C. Cerah, halus, lembab. Untuk Triple Action Glow. Pulse Serum baru. 5 huruf bergizi. Tempe. Yuk, lezatkan tempe bergizi dengan Royco. Rasa ayamnya meresap ke dalam tempe bergizi. 5 huruf rasanya. Lezat. Royco, jadikan tempe bergizi lebih lezat. Duh, trik banget. Kusam deh. Pakai Citra Bengkoang. Kini diperkaya dengan 20 kali glowing serum dan khasiat alami bengkoang. Kekuatan serum di tiap tetesnya buat kulit tampak glowing sehat. Citra Bengkoang. Bersama kita lindungi diri dan keluarga dari COVID-19 ini. Pemerintah siap melaksanakan vaksinasi. Standar keamanan yang tinggi menjadi kunci kalahkan pandemi. Garansi aman dan halal pun sudah diberikan oleh MUI. Vaksin, melindungi diri, melindungi negeri. Gigi berlubang bisa memicu penyakit jantung. Hah? Masa? Di gigi berlubang parah, bakteri mulut dapat masuk ke tubuh dan timbulkan masalah serius. Sikat gigi dengan Pepsodent. Lawan bakteri, perbaiki lubang tak kasat mata, melindungi secara maksimal. Cegah gigi berlubang untuk hidup sehat. Saatnya Glow and Lovely Masker Vita Glow. Buka pasang masuk serumnya. Ayo kita Vita Glow. Dengan serum multivitamin Vita Glow dalam 15 menit. Baru Glow and Lovely Masker Vitamin C hanya 10.000. Anda masih di Liputan 6 Pagi, Saudara. Pekan Olahraga Nasional ke-20 malam tadi resmi dibuka di Stadion Lukas NMB, Jayapura. Ya, selain pesta kembang api dan parade kontingen, pembukaan yang meriah ini diwarnai dengan aksi Presiden Jokowi bermain sepak bola.